Nggih, kula dulu nggih gadah kenalan perampok juga nggih. Juga bertobat di akhir hidupnya, semoga husnul khotimah dan masuk surga nggih. Orangnya sudah meninggal sekarang nggih. Dulu perampok juga nggih, pernah bersembunyi di pondoknya Gus Bahak dulu. Jadi perampok, jadi dia ini bersembunyi di masjid, di musola, aman dia. Karena dia backgroundnya memang orang Islam. Jadi mau-maunya ki wong Islam taat, ngaji di musola apa, tapi kumpulannya bersama orang-orang jahat akhirnya ikut jahat itu. Tapi sholatnya masih tetap. Yo masih tetap sobone isih ning masjid ning musala. Nek ana kasus ngono mblayune ndelike ning musala ning Mas, ning masjid itu. Jadi orangnya itu cerita dulu dia mempunyai teman sekitar 7 atau 8 orang perampok itu bersama dia itu. Ada yang kejam, ada yang tidak gitu. Di antaranya yang tidak kejam itu dia gitu. Dia melok ngerampok tapi gak mentolo nyakiti wong. Tapi melok ngerampok gitu. Terus di antara yang lainnya itu ngerampok kejam, kadang senang melukai orang. Dan ternyata orang-orang yang kejam, yang suka melukai orang itu pertama kali terbunuh dalam merampok. Temannya dia itu pertama mati. Dalam merampok itu adalah yang paling kejam. Terus ada temannya dia itu yang tidak mati-mati sampai akhir dia menjadi tua itu, temannya dia bukan dianya, dia juga sholat tapi gak sesergap temannya. Temannya ini ketika mau ngerampok itu sholat dia, rajin sholat dia. Jarene kowe apa ngerampok bareng kaya sholat ngono kancane ngono. Ndak urusan ngerampok, urusan sholat urusan mbek Allah ngono. Yo sik sholat diselamat, tapi ternyata yang sholat ini juga selamat itu sampai tua. Insya Allah juga sampai tobat orang ini pada akhirnya, karena tobat itu ternyata Allah memberi tobat itu pasti ada benih-benih kebaikan yang ada pada hatinya. Meskipun perampok ini masih ada hati, di dalam hatinya ada kebaikan. Mulanya seburuk apapun kita berbuat dosa dulu, nenek hatinya kita masih hati yang baik, insya Allah di akhir-akhir hidup dikasih hidayah nih. Makanya kita berdoa kepada Allah ya, semoga saudara kita yang masih jahat sekarang ini, orang-orang Islam yang masih jahat ya, yang menjabat misalnya masih korupsi dan jahat ya, maka kita doakan ya, semoga mereka itu hatinya baik dan di akhir-akhir hidupnya atau bukan sekarang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu. Jangan dihujat. Ketika kita melihat orang berbuat dosa itu jangan dihujat, kita doakan ya. Nah, ini termasuk sikap baik seorang muslim, mendoakan muslim yang lainnya yang terjatuh di dalam kemaksiatan. Dan semoga kita yang dulunya berbuat dosa, berbuat keburukan termasuk menjadi orang-orang yang seperti Fudail bin Iyad tersebut, hatinya baik dan diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa taala.